Siapa tuh, Mat? Siapa ya? Nah, ini yang perhitungan ini siapa ya? Kemarin tuh gue lisin. Coba gue lihat dulu. Oh ya, DB ya, udah ngerti nih sama DB. Ini Gumbel si DB. B, lu Gumbel bingung gak, B? Taruh, bentar. Oke, gue skip dulu ya. Iya, yang lain aja dulu. Oke, log person Ipul. Pul, bingung nggak? Bingung di mana, Pul? Log person, Pul. Yang log person itu ada yang perlu diinterpolasi nggak sih, Mef? Nah, di interpolasi itu ada, Pul. Jadi di interpolasi itu dinilai ini. Nih, periode ulang. Jadi contoh nih, Pul. Ini kan periode ulang 1 tahun ya, Pul ya. Di P 99%. Berarti kalau 99% itu di sini. Ini 1 tahun. Nah, ini 5 tahun, nih 10 tahun, 20 tahun. Pokoknya kalau atas tuh dia tahun. Bawah tuh persentasenya. Nah, jadi cara ngitung skala ulangnya itu nih periode 1 tahun. Kan ini nilai CS kita 0,22 ya. Berarti kalau 0,22 tuh di antara 0,2 dan 0,3 kan ya, Pul? Iya. Nah, jadi nanti kalau yang ini tuh diinterpolasi. Jadi nanti nilai ini sebagai X1, ini sebagai X2, Pul. Jadi X1-nya tuh 0,2. X2-nya 0,3. Nah, ini Y1, ini Y2. Jadi nanti nilai X-nya itu nilai CS-nya. Gitu. Nah, untuk rumus interpolasi nih, Pul. Boleh Pul catat rumusnya itu Y1 ditambah Maaf, buka Mef, bentar. Oh iya ya, Pul. Sorry, Pul. Oke. Tadi bingung di mana, Pul? Rumus interpolasi itu. Oke, Mef. Oke, tadi bingung di mana, Pul? Di ini ya, yang interpolasi ya, Pul? Iya, rumus interpolasi. Jadi kalau yang atas ini dia tahun, yang bawah ini persentase. Contoh nih buat dapetin minus 2,161 ya. Coba ntar dulu. Jadi kan nanti rumus interpolasi nih Y1 ditambah buka kurung X dikurang X1 tutup kurung. Habis itu dikali Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1, Pul. Itu rumus interpolasi ya, Pul. Nah, sejauh ini udah aman belum, Pul? Untuk rumusnya? Aman. Nah, nanti kan Ipul udah tulisin rumus kan. Ya. Nah, X1 itu dia 0,2, Pul. X1. X2-nya 0,3. Nilai X-nya itu yang kita cari itu di nilai CS 0,22. 0,22 ini kan di antara 0,2 dan 0,3 kan. Nah, berarti nanti Y1-nya tuh yang di sini, Y2-nya tuh yang di sini gitu, Pul. Nah, nanti diperhitungkan nanti ketemu nilainya minus 2,161. Gitu. Oke, Mef. Oke. Bingung nggak, Pul? Nggak apa, Pul, kalau bingung nanti kita nanti gue coba inin dulu deh. Coba nanti kalau misalnya gue bingung gue tanya, Nef. Boleh, Pul. Yang penting rumus kalau interpolasi itu rumusnya ya Y1 ditambah buka kurung X dikurang X1 tutup kurung dikali Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Itu rumusnya, Pul. Oke, nah nanti, Pul, yang kan nilai di sini nih, Pul. Jadi nilai log X ini kan rumusnya ini 1,929 ini nih dapat dari sini, Pul, ya kan? Nih. Yang ini nilainya nih 1,92 ini tuh dapat dari sini. Iya. Gitu. Nah, 1 ditambah, nah ini tuh sebagai nilai K-nya ya, Pul, ya. Ini sebagai nilai K. Jadi nanti tinggal tambah dibuka kurung ini minus karena dia minus dikali 0,1979 itu dapat dari mana? Dapat dari sini. Nih, ini sebenarnya 0,198 boleh. Jadi ini karena 4 aja, Pul. Kalau digenepin 3 kan jadi 0,198 kan? Iya. Nah, hasilnya 1,5. Nah, kenapa dia nilai XT-nya jadi 31? Ini kalau Ipul di kalkulator scientific, tinggal gini aja, Pul. Klik shift log. Oke. Habis itu nanti masukin 1,50159. Nanti hasilnya bakal sama, gitu. Oke, siap. Aman ya, Pul. Nanti selanjutnya pun periode 10 tahun sampai periode 1000 tahun caranya pun sama. Oke, Mef. Oke. Aman ya, Pul? Aman, Mef.
Oke. Oke, kita lanjut. Nah, untuk distribusi normal ini, untuk distribusi normal gimana guys? Ini siapa nih? Cynthia ya? Kalau nggak salah. Belum paham. Kenapa nggak pahamnya di mana, Cin? Itu gue masih bingung sih perbedaan distribusi normal sama log normal. Oke, jadi gue jelasin ya. Iya, Jadi salah satu yang sebenarnya tuh, oke ini gue pelan-pelan ya. Oke. Mm-mm. Nanti kalau kecepatan bilang ya, Sin. Iya. Jadi itu perbedaannya itu cuma satu aja sih. Perbedaan itu di antara dia menggunakan lock dan tidak menggunakan lock. Oke. Iya. Itu satunya. Jadi kalau yang ini nih, kalau distribusi normal ini dia tuh mirip-mirip sama Gumbel perhitungannya. Jadi perhitungannya yang tinggal XI dikurang X rata-rata kan. Jadi nilai Iya. yang ini nih 55 dikurang sama X rata-rata nanti ketemu. Nah, ini tuh lebih, pokoknya perhitungan untuk distribusi normal itu lebih simpel daripada log normal. Jadi lebih simpelan distribusi normal. Kan kalau log normal kita harus melokkan dulu kan, contoh nih 55,575. Nah, jadi nilai ini nih, log X ini tuh dapat dari ini. Log, kalau di kalkulator ya, tinggal log 55,5750 dimasukin. Nanti hasilnya log X segini sih. Itu. Jadi perbedaan intinya adalah perbedaannya itu distribusi normal itu dia tidak menggunakan log, sedangkan metode log normal itu dia menggunakan log. Oke. Gitu. Nah, kalau untuk caranya ini tinggal menyesuaikan. Ini N-nya kenapa 20? Karena kita pakainya selama 20 tahun untuk curah hujannya. Gitu. Kira-kira ada yang bingung nggak? Ini nggak ada interpolasi sih, Sin, aman aja. Nggak kayak yang log person. Log person emang agak rumit karena dia ada interpolasi. Gitu. Aman gak sih untuk rumus-rumus atau ada yang bingung gitu? Aman, Mef. Aman ya. Itu tadi di distribusi normal ya? Yang mana tuh? Yang pakai 20 tahun. Oh, semuanya ya? Sama dua, kita tuh semua distribusi frekuensi mulai dari Gumbel, person 3, normal sampai log normal tuh pakai 20 tahun tetap. Oke. Oke, nah kenapa ini N-nya 20? Karena 20 tahun. Kalau seandainya kita ini cuma sampai 10 tahun, dari 2005 sampai 2014, ya, itu berarti nanti 10 tahun N-nya gitu. Kayak kemarin kita pas hidrologi, Sin. Oke. Nah, ini log normal berarti aman juga ya? Apa ada yang bingung di log normal? Log normal tadi kata lo Bang Mef ada di interpolasi ya? Enggak, jadi log normal sama distribusi normal tuh dia nggak menggunakan interpolasi. Beda dengan ini log person tipe 3. Log person tipe 3 dia tuh menggunakan interpolasi untuk nilai CS dan kala ulangnya gitu. Untuk lognya. Jadi perhitungan log person tuh lebih rumit daripada perhitungan distribusi normal dan log normal. Oke. Aman ya? Aman, Mef. Oke, sekarang kita move ke, nah ini tuh syaratnya itu dapatnya sebenarnya dari acuan jurnal guys. Gitu, karena ini kan CS ini 0,8 syarat. Nah, ini 1,1396 tuh dapat dari ini, udah syaratnya lah. Dari ada di buku hidrologi judulnya Limantara itu ada syarat-syaratnya. Jadi ini nggak usah terlalu dipikirkan banget, yang dipikirkan tuh ini. Nah, nilai-nilai ini contoh nih CS-nya kan log person tipe 3, nilainya itu dapat dari sini guys, log person tipe 3. Nah, ini 0,22 kan, nih. Tuh, 0,22 berarti masuk ke sini. Terus yang yang ini normal 0,815. Nah, 0,815 kan. Nah, kenapa yang log normal dan normal tidak memenuhi? Karena nilai CS-nya itu di sini 0,22, sedangkan ini tuh nilainya itu harus lebih kan. Dan sini ada CK, di sini nggak ada. Jadi dia nggak memenuhi. Nilai CV-nya pun harus 0,06 gitu. Ini 0,103 berarti kan lebih besar kan. Jadi nggak memenuhi gitu. Ini juga nggak memenuhi kalau di normal. Sedangkan yang memenuhi itu cuma Gumbel sama log person tipe 3 gitu. Oke, nah ini Ziza ya? Iya Kak. Nah, Ziza bingung di mana di sini nih? Semuanya. Oke, jadi
uji C kuadrat ini sama aja dengan C square, cuman kalau Sunday square kan pakai bahasa Inggris kan. Nah, untuk penentuan jumlah kelas ini tuh ini udah rumus Ziza. Jadi 1 ditambah 3,322 log N-nya itu tahunnya ya, karena jumlah tahun kita ada 20 tahun, jadi pakainya tahunnya segini. Nah, nanti tinggal kita perhitungkan aja 1 ditambah 3,322 log 20 hasilnya segini. Sorry, Kak, tadi 3,322 dari mana? Itu udah dari rumus ketentuan. Ada rumus. Nah, nilai N itu tuh jadi dari tahunnya Ziza, dari 2005 ke 2024. 20 tahun. Oke. 20 tahun, betul. Nah, digenapkan menjadi 5. Ini karena 5,3. Seandainya 5,5 kita genapkan ke 6 gitu. Oke? Oke. Nah, ini juga ini derajat kebebasan, ini rumus. Nilai K ini tuh tadi kan yang kita dapat 5 di sini kan. Kita masukin 5 dikurang P ditambah 1. Nah, banyaknya keterikatan. Karena P kita binomial. Ini ingetin Ziza, karena kita binomial jadi nilainya 2 di sininya. Oke. Ditambah 1. Sama, nanti DK kita sama dengan 2. Nah, ini kenapa A-nya 5%? Karena tuh dia sebentar. Coba move ke Excel bentar ya. Nilai 5% itu didapat karena di RAPS ini nih kita kepercayaannya menggunainnya 95% kan. 100 dikurang 95 sama dengan 5%. Mana, jadi Kak? nanti sorry. Muncul nggak Excel ya? Muncul. Oh, ini. Nah, ini Oke, 95%. Oke, nah ini nggak terlalu dipahamin banget, nggak apa-apa kok. Cuman yang penting tahu aja dapat 5% dari mana. Karena dari RAPS kurva massa ganda kita tuh kepercayaannya 95%. 100 dikurang 95 kan 5% ya. Nah, nanti dapat A-nya itu 5%. Gitu. Nah, A-nya taruh di mana? Nah, itu nanti di akhir. Oh, gitu. Nah, oke, kita lanjut dulu ya. Nanti dia buat di pembacaan ini nih. Pembacaan ini tabel. Tapi nanti di akhir. Oke. Itu tadi 2 gimana, Kak? 2. Nah, 2 itu P itu dapat karena kita tuh binomial. Binomial tuh apa? Binomial itu nilai apa ya? Kalau nggak salah tuh, bentar, gue agak sedikit lupa. Bentar ya, aku salah. Binomial. Di binomial itu, binomial itu probabilitas. Distribusi probabilitas. Jadi kalau karena tahun kita banyak, jadi kita ambilnya 2 gitu. Kan kita jumlah tahunnya banyak kan, kita perhitungannya sampai 20 tahun, itu udah termasuk banyak, Ziza. Iya, terus kenapa 2? Kenapa nggak 3, 4, 5? Enggak. Jadi batasnya itu 1 sama 2. Oh. Oke. Berarti kalau misalkan tahunnya misalkan 10 tahun, itu bisa pakai 1. Kalau 10 tahun tuh masih 2. Kalau jaraknya dikit kayak 5 tahun baru 1. Oke, ngerti. Oke. Kita lanjut ya. Lanjut. Nah, ini kan penentuan interval kelas. Oke. Nah, ini 192 ini, dan nilai terkecil, coba nilai data terbesar dikurang data terkecil. Coba kita move ke atas. Kita lihat nih, nilai data terbesar dari sini sampai dari 2005 sampai 2024 yang terbesar kan yang 192. Yang ini kan Ziza kan, 192 paling terbesar ya? Iya. Oke, 192 paling terbesar. Nah, kita lihat nih yang paling kecil tuh yang mana? Yang paling kecil kan yang ini kan nih. 45.300 ya. Tinggal dikurang aja nanti. 192 dikurang 45.300. Nah, 192 dan 45.300 itu dapat dari sini nih. Curah hujan maksnya, oke? Aman ya? Oke. Nah, nanti tinggal dikurang ketemu segini. Nah, 147 dimasukin I sama dengan, kan rumus I kan, ini kan R dibagi K. Nah, nilai K ini nih sama dengan 147 dibagi, ini nilai K nih 5 tadi ya. Ini K kan 5. Ketemu 29.400 gitu. Nah, nilai I ini buat dimasukin ke pembagian interval nanti. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Udah aman belum Ziza dari sini? Udah.
Oke, nah ini pembagian interval. Ini kenapa ada 5? Karena tadi kan nilai kita dapetnya 5 kan kelasnya kan, Ziza, yang ini nih. Jadi kita 5. Kalau seandainya ada 6, ada 6 lagi di sini, ada P6. Oke. Oke, ini karena ada 5 jadi P5. Jadi nanti nilai data terkecil dulu ditambah I-nya itu dapat dari mana? Dapat dari sini. Nilai data terkecil kita kan 45300 kan? Tambah aja nih 29474. Nah, nilai yang ini P1 ditambah 1, 74 turun ke sini, ditambah sama I 29400. Selanjutnya juga di nilai P3 sama dengan nilai P2 ini diturunin, ditambah I. Selanjutnya juga nilai P3 diturunin ke P4 gitu. Repeat aja sampai 5 kan, Kak? Betul, di repeat sampai 5. Oke. Karena kita ada 5 kelas. Nah, nilai EI ini kan jumlah tahun yang kita lakukan analisis itu ada 20 tahun ya. Sama dengan 20 tahun dibagi 5 sama dengan 4. Nah, nilai 4 ini tuh buat nanti. Nah, ini nilai ini tuh EI ini buat dimasukin di sini. Nah, coba kita lihat dulu deh. Ini kan ada 5 kelas ya, ini P74,775. Nah, nilai-nilai ini nih Ziza nih, ini dimasukin dulu nih, ini 74,775 dimasukin ke sini. P-nya ini lebih besar 74,775 dimasukin, terus 74,775 lebih besar daripada P, lebih besar daripada 104. 104 tuh nilai yang di P2. Oke. Turunin lagi tuh di 104 di sini. Nanti harus lebih besar daripada 133. Nilai 133 harus lebih besar daripada 162. Nilai 162 diturunin lagi ke bawah. Harus lebih besar daripada 192. Nah, ini tuh untuk intervalnya ada 5 kan, 3, 4, ada 5 karena kita ada 5 kelas. Oke. Aman nggak di interval ya? Aman. Tapi kalau misalkan nggak lebih besar itu boleh nggak? Pokoknya kalau untuk tanda harus sesuai dari ini. Karena ini bakal mempengaruhi daripada nilai OI nanti. Nanti kita bahas OI. Oke. Nah, lanjut ya. Ini kan ingetin nih Ziza nih, nilainya 74,775 ya. Nah, kita hitung nih. Jadi nilainya itu harus di bawah 74,7, harus di bawah daripada segini. Coba kita hitung ada berapa ya dari 74. Ada 1, ada 2. Terus ada 3, ada 4, ada 5. Ada 5, ada 6, ada 7, ada 8 kan? Iya, 8. 8. Nah, kita masukin di sini, ini 8 gitu. Paham nggak? Oh, paham. Nah, Berarti dari situ banyaknya. Iya, banyaknya. Kalau 162 ke 192 kan dia cuma 1. Nah, cuma di sini doang kan? Gitu. Aman ya di OI-nya. Nah, berarti kalau misal itu yang kedua Kak, coba 74,775 sama 104. Iya. Jadi berarti nilai gimana? Pertengahan. Jadi nilainya tuh tadi kan 74. Berarti 74 itu bentar dari sini berarti kan ya? Di atas 74 gitu. Betul, di atas 74. Pokoknya di bawah 104. Ayo, kita mau hitung nggak? Coba ya di bawah 104. Berarti kan di sini ada 1, terus 2, 3, 4, ya kan? Bentar. Di bawah 104. Oh ya nih, nilainya nih tadi dari itu yang sama 104. Mana ini? Ini 1 kan ya? 1. Oh ya, yang ini ya 78 ya tadi ya. 78, 4, ini ke-5. Gitu. Bingung aja, Ziza? Enggak sih, cuma pusing aja ininya. Ngeliat ya. Sih. Iya, emang kayak gitu sih. Aku udah tahu konsepnya. Oke, siap. Yang penting konsep dasarnya udah tahu dulu. Nah, udah. Oke. Nah, nilai ini 4 ini dapat dari sini yang tadi dibilang. 20 dibagi 5. 4 udah tinggal ini aja tarik ke bawah 4-nya. Oke. Nah, nanti OI dikurang EI, 8 dikurang 4, 4, 5 dikurang 4, 1 gitu kan. Nanti tinggal OI dikurang EI. Yang ini nih dipangkatin 2. 4 pangkat 2, 16, 1 pangkat 2, 1 gitu. Oke. Tinggal dijumlah aja nih. Yang ini jumlah sini sama dengan 20. Ini jumlah sini sama dengan 20. Ini jumlah sama dengan segini. Oke.
Nah, rumusnya kan ini tuh udah rumus Ziza. Jadi sama dengan 30 dapat dari sini. 30 dibagi sama sigma EI. Berarti sigma I kan yang ini kan. Dibagi Jumlah sama dari EI. 1,5. Nah, nilai 1,5 ini kita diam dulu di sini. Kita move ke namanya ini derajat kebebasan ini nama tabelnya. Nah, tadi kan Ziza nanya ya 5% itu digunain di mana ya? Coba Iya, kita tadi lihat. yang A. Ya. Ini degree of freedom kan artinya kan derajat kebebasan. Nah, 5% itu kan 5 dibagi 100 kan 0,05 kan? 5 dibagi Iya. 100. Nah, coba kita ngeliat ini tuh jumlah tahunnya. Kayak jumlah tahunnya. Ini kita ini 20 tahun. Dija. 20 tarik garis aja nih. Ke sini 20 sorry. Nah, ini kan ketemu berapa nih? 31,41. Dimasukin ke sini. Jadi nilainya itu nggak boleh lebih kecil daripada tabel. Kalau lebih kecil datanya itu nggak diterima, nggak oke, nggak cocok. Tapi kalau nilainya tabelnya lebih besar daripada 1,5 ini, berarti dia diterima. Gitu. Bingung nggak? Berarti di tabelnya kan 31,41, berarti lebih besar dari 1,5. Berarti Betul, diterima. berarti diterima. Betul. Oke. Oke, kita lanjut. Smirnov ini siapa ya? Coba kita cek Smirnov. Oh, ini masih Ziza nih, Smirnov nih. Gimana tuh? Nah, kalau Smirnov nih dia lebih bahasanya lebih enak lah. Nah, kita coba ke ini aja, ke Excel aja ya. Di sheet. Oke. Nah, lihat dulu. Nah, kita turutin aja. Nah, ini kan tinggal Ziza ini aja Ziza. Ini 1,749 dapat dari log aja kan. Kalau di kalkulator tinggal log 55,575. Ketemu kan hasilnya segini. Nah, nanti untuk cari yang ini, log X ini 1 dikurang sama log X rata-rata. Log X rata-rata kan yang ini kan nih. Jadi coba di kalkulator 1,7449 dikurang sama yang ini. Sama 1,92. Betul, 929. Nah, nanti hasilnya pun bakal sama seperti ini ya. Gitu. Nah, nilai ini dipangkatin 2, jadi dari nilai sini tuh dipangkat 2, jadi minus 0,845 dipangkat 2. Oke. Nah, sekarang kita move dulu. P ini. Nah, ini kan rumusnya ini tuh M dibagi 20 plus 1. Jadi rumus itu M sama dengan 20. Nah, ini rumus P ini rumusnya ini Ziza ya. 20 tambah 1. Nah, jadi 20 itu 20 apa? Ditambah apa dibagi tuh, Kak? Ntar coba cek dulu. Oh ya dibagi. M. Nah, ini rumusnya Ziza. Jadi nilainya itu M-nya itu dapat dari nomor sini nih. Jadi ini kan di 1 tahun ya kan. 1 dibagi N, kita kan tadi 20 tahun kan, dari 2005 ke 2024 kan. Ditambah 1. Nah, selanjutnya di bawahnya karena M-nya di 2 tahun berarti 2 tahun gitu. Kalau di sini berarti dia nanti nih sama 15 tuh. 15 dibagi 21. Oke. Aman nggak sampai di sini? Berarti M-nya itu tergantung kita mau tahun berapa. Misalnya tahun 12, berarti 12 bagi 21. Betul, coba ya. Ini 12 nih. Betul kan? 12 bagi 21 ya? Oke, aman ya konsepnya ya? Aman. Nah, ini nih.
Nilai G ini tuh dia tuh rumusnya ini, log X yang ini dikurang sama nilai ini nih, log X rata-rata, dibagi sama simpangan baku atau namanya SD. Simpangan baku itu ingetin ya SD dia. Ini tuh udah rumusnya gitu. Jadi rumusnya log X, kalau kita nyari yang atas berarti kita pakai log X yang ini dikurang sama log X rata-rata. Jadi log X rata-rata tetap. Jadi nanti rumus sampai bawah ini tuh tetap log X rata-ratanya karena dikunci dia. Dibagi sama ini SD-nya. Jadi dia tetap, coba kita lihat ke bawah ya. Kan kalau udah Berarti log X-nya itu yang 40,61, Kak. log X-nya itu Rata-ratanya. log X rata-ratanya enggak. Jadi dia log X rata-ratanya itu pakainya yang di sini nih. Ini nih. 1,93 juga. Ini tuh beda-beda. Simpangan baku tapi ini. Iya ya. Ntar dulu ini tuh bentar ini tuh ada sedikit revisi. Thank you Jija. Ini tinggal di zoom. Tunggu. Wih. Bentar. Oke. Nah, ini agak sedikit typo. Ini anggap aja ini rata-rata Ziza ya. Jadi rata-rata dari log X ini nih. Jadi masuknya ke sini. Bingung nggak? Yang mana? Jadi nilai ini tuh rata-rata ya, bukan simpangan baku. Ini salah nih. Oh, oke. Yang 3,67. Iya. Gitu. Ini tuh rata-rata. Nah, ini tuh ini jumlah betul. Bentar lo dia. Coba nanti gue benerin deh. Bentar. Benerin dulu ya. Oke. Nah, ini tuh sama dengan Oke. Nah, sip. Oke, nah tadi Ziza gue lanjut ya. Sorry. Ya. Nah, nilainya ini pakai rata-rata ini ya. Jadi nilai yang ini tuh dapat dari ini rata-rata total log X ini nih. Dari 1 sampai ke 20. Dirata-ratain dapat 1,9. Nah, nanti rumusnya tinggal log X yang awal ini karena kita disatukan dikurang sama yang yang ini nih rata-rata dibagi sama SD-nya. Nah, untuk dapat SD ini tuh dia J30. Nah, untuk SD ntar dulu. Di sini tuh SD dapatnya ya udah. Nanti Jija nggak usah jelasin dapat SD dari mana ya. Oke. Ini nggak apa-apa Kak gitu. Nggak apa-apa, aman aja. Nah, terus sebenarnya SD itu dapat dari sini sih. Nah, jadi akar ini nih. Jadi dia itu nyambung ke log person. Jadi kan SQRT akar ya. Akar ini nilai yang dapat dari sini nih log X ini nih. Yang log person yang punya si Ipul nanti dibagi sama N dikurang 1. 20 kurang 1. Nah, S itu dapat dari sini.
Tuh, cuman nanti kalau dalam presentasi Ziza nggak usah jelasin SD dapat dari mana. Oke. Oke, nah ini kan G. Berarti di sini G udah aman belum? Bingung di mana? Bingung di rumusnya sih, Kak. Iya sih emang. Pasti rumusnya nanti kita sambil ini aja. Move ke Excel. Jadi nanti dipencet kayak gini. Jadi Ziza bisa ngebacain rumus-rumus ininya. Oke. Pas presentasi kita nanti geser juga sambil presentasiin Excel kita. Kan jadi kita bisa mencet nih rumusnya ketahuan. Oke deh. Nah, oke. Lanjut. Nah, untuk nilai PR nanti jelasinnya bilang aja kayak gini. Ini untuk PR kita langsung menginputkan nilainya programnya langsung dari Excel gitu. Gue juga dari zaman ideologi sebenarnya masih bingung sih kalau untuk nilai PR ya. Cuman dulu sama Pak Debi kayak gini aja nilainya dikasih tahu. Langsung di input gitu. Jadi nanti Dari nggak usah terlalu Excel. jelasin banget nilai PR itu dapat dari mana. Oke. Nah, nilai PT baru kita jelasin. Ini tuh 100 ketetapan dikurang sama PR dibagi sama 100. Nanti tinggal ditarik aja ke bawah. Nah, gitu. Ini tuh dia nggak pakai. Sorry. Bentar. Sip. Nah, lanjut ke nilai. Ini tuh rumusnya tuh ini. Rumusnya itu dia yang ini PEX dikurang sama PT. Nanti kalau udah dikurang, tinggal tarik aja ke bawah sini. Nah, ini tuh ini nggak pakai juga. Nah, jadi kan ini kan nilai batas max-nya nih. Nilai batas max-nya nilainya tuh yang tertinggi dari semua ini tuh yang mana tuh jatuh? Yang tertinggi yang ini kan 0,68 kan. Nah, itu delta max itu 0,68 didapatnya. Oke. Nah, nilai kritisnya itu dapat dari mana? Tadi kan kita, nah ini masih nyambung nih sama Chi-square ya, sama yang RAPS tadi tuh. Kan tadi kita 5% kan ya? Iya. 5% nih. Berarti kalau dia data di 20 tahun didapat 0,294 ya kan? Coba kita move dulu ke sini. Nah, nilainya itu lebih besar ini kan perhitungan kita daripada tabel kan. Berarti dia nggak memenuhi syarat. Gitu. Oh, kalau lebih besar tidak memenuhi. Kalau seandainya dia lebih besar yang ini nih, lebih besar perhitungan kita, dia nggak memenuhi daripada tabel. Kan contoh kalau yang Chi-square tadi kan ini 1,5, nah di sini tadi kan 31 kan ya? Nih. Iya. Ya kan, nah dia lebih besar tabel kan, berarti dia Iya, itu memenuhi, oke. Memenuhi. Kalau ini kan lebih besar perhitungannya kan, daripada tabel kan. Iya. Berarti nggak oke. Oh, oke. Gitu. Oke, aman ya overall ya? Aman. Oke, siap. Udah, Smirnov sampai situ. Nah, ini Ian tinggal nyebut-nyebutin aja ya nanti panjangnya, lebarnya. Tapi itu nggak usah kayak semuanya kan, kita kayak ngejelasin misalnya ini drainase satu aja. Habis ya, itu satu aja nanti. Satu aja kan? Satu aja. Oke. Nah, nanti Ian tuh jelasin juga dikit-dikit aja. Ini tuh dapat dari mana kemiringan drainase. Jadi nanti rumusnya 35 ini 35,56 dikurang 33,81 dibagi sama panjang drainase kita. Panjang drainase kita 400 kan? Iya. Nanti ketemu nilainya segini. Gitu. Aman gak Ian? Itu jadi perhitungan nilai kemiringan saluran kayaknya ada yang salah deh. Yang Coba dimana tuh? Scroll di bawah. Oke. Yang bawah lagi. Nah, ini kan H awal dikurang H akhir. Oke. H awal itu kan benar kan 35,56. Oh, yang ini ya, gitu ya. Nah, yang itunya salah tuh. Itu malah tulisnya kemiringan. Oke. Nanti harusnya di 33,81. Nanti Ipul tolong itu Ipul ya. Sorry. Oke. Aman Pul. Oke, nah nanti dibagi 400. Makasih Ian koreksinya. Oke. Berarti Ian udah aman ini ya? Iya. Oke, nanti jelasin satu aja. Yang mana lagi? Udah jelasin. Ian kata gue sih jelasin nanti nyebutinnya 2 aja. Jadi
klasifikasi drainase 1 sama klasifikasi drainase 2 juga. Gitu. Nanti sekalian juga rumus kemiringan drainase yang kedua ini dijelasin juga dapatnya gimana. Oke. Siap. Nah, ini tes ya. Ini tuh DB sama Ian ini. Nah, ini Ian nih yang luas. Masih Ian. Nah, cara dapatnya ini B kali H aja Ian. Panjang kali lebar kalau rumus cari luasan. Oke. Bingung nggak di sini? Enggak sih. Aman ya? Ini kita dapetinnya dari yang survei kan? Iya, yang kita dari data lapangan. Iya. Betul. Yang kita langsung survei. Nah, oke. Nah, ini keliling gampang aja CDB. Oke dah, ini udah bagian gua. Aman nggak sejauh ini atau ada yang bingung yang lain semuanya? Kak, ini presentasinya hari Selasa, Kak? Kita hari Selasa pertemuan pertama. Habislah. Kelompok yang lain belum pada kayaknya tuh yang HI. Oke deh. Nanti kalau misalkan ada sesi tanya jawab gimana? Ya aman itu Jiza. Kalau bisa mereka pada nanya yang susah aja. Siap. Jangan suhunya itu di sini bisa. Bercanda. Aman aja. Nanti suruh anak 24 pada nanya juga ya. Ipul tepuk tangan kan, Ipul. Aman. Kalau untuk pertanyaan-pertanyaan kita tunggu pertanyaan mereka. Anjas. Oke. Nanti Cynthia yang jawab. Tapi nanti ada kemungkinan Pak Debi nanya nggak? Pasti ada kemungkinan Pak Debi nanya. Pasti, Nanti pasti, Cok. kalau Pak Debi nggak nanya, kita tanya ke Pak Debi. Pak Debi dengerin nggak kita presentasi gitu. Oke. Siap. Ini udah selesai nih kita nih. Udah aman lah ya. Moderator jadi Ipul kan? Udah lu aja sih. Itu nggak mau tawarin. Oke. Kalau udah aman mah boleh pada cabut, aman aja. Aman sih. Tinggal pelajarin doang, Kak. Yaps, oke. Siap. Nanti jangan lupa ya pesan gue kalau yang bagian kayak definisi kayak latar belakang, rumusan masalah, tujuan itu kan Ian Jiza. Terus Cynthia Ipul bagian pengertian definisi kan. Yang tujuan pustaka itu diapalin kalau bisa ya materinya ya. Oh iya. Maksudnya jadi nanti ya, jadi kita nggak terpaku pada papan tulis atau layar gitu. Kalau kayak kita ada kayak ganti kata-katanya dikit nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa, aman. Lebih bagus kayak gitu. Sendiri. Betul, nggak apa-apa. Asal maknanya sama ya. Iya. Oke. Kak, berarti batas aku yang sama Ian ini sampai manfaat penelitian. Apanya tuh? Presentasi yang definisi. Iya, tapi nanti pas di bagian perhitungan Jiza sama Ian lagi ngomong lagi. Yang awal-awal dulu kan ini. Iya, yang ini awal-awal yang kita ngomongin nih. Yang ini nih kan nih. Nah, kalau bisa nih kan di sini nggak ada drainase adalah ya definisi drainase. Nanti Jiza cari sendiri aja definisi drainase banyak ya. Oke. Nah, nanti kalau mau nengok ke layar nggak apa-apa, cuman jangan nengok full ke layar terus-terusan gitu. Oke. Ini rumusan. Oi. Mev, coba lihat ketinjauan pustaka deh yang mulai dari curah hujan. Nah, lu apalin, Sin? Iya, itu kan coba dari lihat ke bawahnya tuh banyak banget kayak gini. Kan gue moderator ya. Nggak apa-apa. Itu apa tuh? Ya itu harus paham. Nanti kalau untuk rumus nggak apa-apa nengok. Intinya apalah, Sin. Sengaja gue masukin lu. Rangkum aja lah. Iya, itu nggak apa-apa. Cuman intinya jangan pendek-pendek banget rangkumannya, Sin. Iya, Masa paling kakak lagi.
Oke. Aman Kak, ya. kalau misalkan presentasi sambil lihat HP boleh nggak? Jadi Boleh. buka Kalau nilainya PowerPoint-nya merah itu di HP. pasti nilainya merah Jija, boleh. Oh, Pakai handphone kalau untuk handphone boleh sih. Cuman mata kita jangan terlalu ke handphone terus-terusan. Kalau bisa sih ini Jija catat Iya, itu lebih bagus sih. catat. Pakai Oke, kertas oke. gitu. kertas. Oke. Nanti Firman suruh tanya aja Jija. Apa Firman? Iya, Firman suruh nanya pas kita presentasi. Oh, udah disiapin pertanyaannya? Oh iya, belum sih. Ini udah aman lah ya, lu boleh pada cabut kok. Makasih banget nih atas waktunya. Udah nih, Makasih. Kak. Udah aman. Oke, thank you ya, Kak. Oke, sama-sama. Makasih, Mev. Yo.